Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Senang sekali bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama dengan saudara-saudara seiman untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Allah kita, Allah yang ajaib, amin. Dia Allah yang tidak pernah ingkar janji. Janjinya ya dan amin. Seberapa banyak yang mau menerima kasih dan janji-janji Tuhan di dalam hidup kita, boleh lambaikan tangannya. Bisa berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari datang kepada Tuhan, bawa persembahanmu yang terbaik buat Tuhan kita. Kami mau berserah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau percaya Tuhan untuk setiap janji-janji-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
Kami mau bawa korban pujian kami kepadamu Tuhan. Kami mau bawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak dipuji. Hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Tiada yang lain Tuhan. Kami memegang teguh janji-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji Engkau. Kami siap bersorak-sorai demi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Bersama-sama katakan amin. Bisa berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Berikan salam Immanuel, katakan Allahku dahsyat, Allah sumber kuatku. Haleluya. Hanya Engkau satu-satunya milik kami di surga Tuhan. Pagi hari ini, mari persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah perisai hidup kami Tuhan. Saat badai
karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Kepadamu kami percaya Tuhan, kepadamu kami berserah. Dan kami sungguh menyadari bahwa di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami percaya sebagaimana Engkau telah menyertai perjalanan hidup kami sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Hari-hari ke depan kami adalah hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Sebab itu sedialah hati kami bagi Engkau Tuhan. Tuntun kami melalui firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi kami. Kami boleh menangkap pesan Tuhan hari ini. Sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang siap katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Terima kasih buat seluruh tim pemuji penyembah yang sudah bersama-sama kita menyembah Tuhan. Hari ini kemurahan Tuhan limpah atas kita, amin. Mari beri salam kanan kiri Bapak Ibu Saudara, beri jempol yang terbaik biar hari ini sukacita Tuhan limpah atas setiap kita. Baik, tema firman Tuhan hari ini adalah menangkap kesempatan. Minggu yang lalu saya telah menyampaikan dengan tema yang sama, menangkap kesempatan, bagaimana orang-orang di Nazaret gagal menangkap kesempatan untuk dilawat Tuhan karena mereka menganggap Yesus itu biasa. Sudah biasa kumpul dengan Yesus sehingga mereka tidak lagi menganggap Yesus sesuatu yang luar biasa. Rutinitas kita dalam kekristenan, rutinitas kita dalam keagamaan kita, aktivitas kerohanian kita, kebiasaan kita memanggil Yesus Tuhan seringkali membuat kita kehilangan makna yang mendalam. Dan ketika kita kehilangan makna yang mendalam, kita juga kehilangan anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi pastikan doa kita, perenungan firman kita, ibadah kita lakukan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena di tengah-tengah hati yang haus dan lapar akan Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Lalu berikutnya bagaimana kita menangkap kesempatan? Pastikan hati dan pikiran kita terbuka dengan bagaimana Tuhan melawat kita. Orang-orang Nazaret sulit mengalami mujizat karena mereka sudah punya ukuran sendiri tentang siapa Mesias itu. Dan kegagalan mereka untuk terbuka dengan cara Tuhan melawat membuat mereka tidak mengalami Tuhan. 2 poin ini telah saya sampaikan minggu yang lalu dan hari ini kita akan menangkap kisah yang lain, yaitu tentang bagaimana orang-orang Samaria di satu desa gagal menangkap kesempatan untuk dilawat Tuhan karena permusuhan, karena hati yang tidak terbuka untuk dilawat Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Lukas pasal 9 ayat 51 dan seterusnya. Saya akan membacakan untuk kita. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke sorga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ayat 54 dan seterusnya. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Tetapi Yesus berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Bapak Ibu, menjelang akhir pelayanannya, Yesus mau pergi ke Yerusalem. Untuk apa? Untuk menyelesaikan misi utamanya, yaitu menebus dosa umat manusia, menanggung segala dosa manusia di kayu salib. Jadi ini adalah perjalanan terakhir Yesus, akhir-akhir pelayanan Yesus. Dan menarik, ketika Yesus akan menuju Yerusalem untuk disalibkan, Yesus memilih rute yang tidak biasa, yaitu Yesus ingin perjalanan terakhirnya menuju Yerusalem itu melewati daerah Samaria. Bapak Ibu Saudara, ini bukan sesuatu yang umum pada waktu itu. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi itu pantang masuk
ke daerah orang-orang Samaria. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa orang-orang Samaria ini sudah bukan lagi umat pilihan Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Israel dulu terdiri dari 12 suku. Lalu kemudian karena 10 suku tidak takut kepada Tuhan, mereka dibuang. Dan selama di pembuangan ini mereka kawin campur. Itu sebabnya mereka kemudian dianggap sudah tidak murni umat Tuhan. Berbeda dengan dua suku lainnya, Yehuda. Mereka kemudian dikenal sebagai orang-orang Yahudi. Mereka masih murni sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Itu sebabnya orang-orang Yahudi itu pantang masuk ke daerah orang Samaria. Mereka lebih memilih jalan memutar lebih lama daripada mereka masuk ke daerah orang Samaria. Orang Samaria bagi orang Yahudi adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi sasaran murka Tuhan. Jadi orang Yahudi menganggap remeh orang-orang Samaria. Mereka menganggap bahwa orang Samaria itu warga kelas 2. Mereka adalah orang-orang yang akan dibinasakan karena mereka bukan lagi umat Tuhan. Nah, karena orang Yahudi membenci orang Samaria. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya dibenci orang lain, apa respon kita? Orang-orang Samaria balas membenci orang-orang Yahudi. Ini konflik yang berkepanjangan, permusuhan yang berkepanjangan dari sama-sama keturunan Yakub. Berabad-abad turun-temurun. Orang Yahudi membenci orang Samaria karena mereka menganggap orang Samaria warga kelas 2. Karena orang Samaria dicap sebagai bangsa yang tidak baik, respon otomatis mereka adalah mereka membalas membenci orang Yahudi. Sampai kemudian Yesus yang dari keturunan Yehuda disebut sebagai orang Yahudi secara garis kelahirannya. Yesus mau melewati daerah Samaria. Untuk apa? Sebenarnya Yesus ingin memberi pesan yang kuat bahwa Tuhan juga mengasihi orang-orang Samaria. Yesus melakukan jalan yang berbeda dari orang-orang Yahudi lainnya. Dia memilih untuk melewati daerah Samaria. Dan sebenarnya ini sudah berkali-kali Yesus lakukan. Bapak Ibu mendengar kisah ketika Yesus berbicara dengan wanita di pinggir sumur, wanita Samaria. Yesus berulang kali melewati Samaria. Bahkan Yesus pernah juga nginep di daerah Samaria untuk memberitakan kabar baik. Orang Samaria nggak masalah dengan Yesus. Mereka welcome karena dia tahu bahwa Yesus itu pribadi yang luar biasa. Namun kali itu firman Tuhan berkata di ayat yang ke-53, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima Yesus karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika mereka tahu bahwa Yesus mau pergi ke Yerusalem, mereka langsung ngomong gini, kalau mau ke Yerusalem gak usah lewat Samaria, mending lewat jalan lain. Silakan memutar, jangan masuk kampung kami. Orang di desa itu tidak masalah dengan Yesus. Mereka mengakui Yesus Mesias. Mereka mengakui Yesus adalah nabi, rabi yang luar biasa. Tapi manakala mereka tahu bahwa Yesus akan menuju ke daerah orang Yahudi, ke Yerusalem, mereka menolak, jangan lewat kampung kami. Wah, dua murid Yesus yang namanya Yakobus dan Yohanes gak terima. Ini uluran kasih dari sang guru ditolak. Lalu Yakobus dan Yohanes berkata, mohon izin guru, biar kami kirim api dari langit untuk membinasakan mereka. Saudara tahu apa komentar Yesus? Yesus berpaling dan menegur mereka. Dalam bahasa aslinya ini sangat keras, melarang dengan keras, sedikit memarahi Yakobus dan Yohanes karena mereka bereaksi gak beda dengan orang Samaria. Yesus memilih pergi ke desa yang lain, yang hatinya lebih terbuka, yang hatinya lebih siap untuk menerima Yesus. Orang-orang Samaria di desa itu
karena mereka menolak kehadiran Yesus, mereka telah kehilangan kesempatan untuk mengalami lawatan Tuhan. Apa yang bisa kita tarik kesimpulan dari perikop ini? Bapak Ibu Saudara, penghalang seseorang untuk mengalami kasih dan kuasa Tuhan adalah kepahitan, kebencian, dan permusuhan. Kepahitan, kemarahan, kebencian, permusuhan itu bertentangan dengan karakter Allah yang adalah kasih. Itu sebabnya Yesus menegur kedua muridnya untuk tidak berespon sama seperti orang Samaria. Karena itu bukan karakter Tuhan. Dan orang yang hidupnya tidak sekarakter dengan Tuhan, itu akan sulit mengalami berkat dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus menyadari apapun alasannya. Orang Samaria merasa bahwa kami berhak membenci orang Yahudi karena bukan kami yang mulai duluan. Mereka yang meremehkan kami, mereka yang merendahkan kami. Kami sebenarnya berniat baik, tetapi karena orang-orang Yahudi meremehkan kami, maka wajar bila mana kami juga membenci mereka. Semut aja kalau diinjak gigit katanya. Bukankah ini respon yang umum kita lakukan? Bahkan dua murid Yesus hampir-hampir berespon sama. Kami ini sudah punya niat baik untuk membangun hubungan, untuk membangun persahabatan. Tetapi ketika mereka menghina kami, mereka menginjak-injak harga diri kami, maka sudah sepantasnya apabila kami membalas membenci. Toh bukan kami yang mulai duluan. Bapak Ibu Saudara, bukankah ini yang sering kali kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ketika orang menyalahi kita, orang mengkhianati kita, orang mengambil keuntungan dari kita, kita merasa kalah 1-0. Dan respon kita adalah pengennya apa? Menyamakan kedudukan. Kita pengennya melakukan sesuatu supaya paling tidak skornya jadi 1 sama. Adil bukan? Bukankah ini yang sering kali orang lakukan? Tapi tanpa sadar, ketika kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan, kita sama jahatnya dengan orang yang menjahati kita. Dan kita mesti sadar bahwa ketika kita mulai membalas kemarahan dengan kemarahan, kita mulai membalas kepahitan dengan kepahitan, kebencian dengan kebencian, permusuhan dengan permusuhan, kita sedang menjauh dari kasih karunia Allah. Rumah tangga kita berantakan karena permusuhan dibalas dengan permusuhan, kemarahan dibalas dengan kemarahan. Dunia kerja kita, hubungan-hubungan sosial kita menjadi rusak karena kita berperilaku yang sama. Kitab Amsal menuliskan bahwa orang yang dikhianati, orang yang diperlakukan gak adil, itu bisa punya pertahanan diri yang kuat. Kita lihat dulu Amsal 18 ayat 19. Saudara yang dikhianati lebih sulit dihampiri daripada kota yang kuat, kota yang bertembok. Dan pertengkaran adalah seperti palang gapura sebuah puri. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih jelas, saudara yang telah disakiti hatinya lebih sukar didekati daripada kota yang kuat. Pertengkaran bagaikan palang gerbang kota yang berbenteng. Saudara, mari kita lihat bahwa ketika kita hidup dalam kepahitan, hidup dalam kemarahan, kebencian, permusuhan, apapun alasannya. Bukan saya yang mulai lebih dulu Pak, dia yang lebih dulu. Saya itu sebenarnya baik, tapi karena saya dikhianati, saya diperlakukan tidak adil, maka saya berhak marah, saya berhak jengkel, saya berhak membenci dia. Dan firman Tuhan berkata kalau orang sudah hidup dalam kebencian, dia seperti kota yang berbenteng. Bapak Ibu Saudara, apapun alasannya, ketika kita sudah mulai benci sama seseorang, kita mulai bermusuhan, oke, aku gak mau lagi berteman sama si A atau si B, kita sebenarnya sedang membangun benteng pertahanan diri. Nah kita berpikir benteng itu akan melindungi kita.
Karena kita nggak mau disakiti lagi, bukan? Jadi secara otomatis kita membangun pertahanan. Saya nggak mau lagi deket-deket sama dia supaya saya nggak disakiti. Saya harus jaga jarak dengan si B karena dia pasti akan mengkhianati saya lagi. Makanya firman Tuhan berkata orang seperti itu sulit dihampiri. Nah, sepertinya dia sedang melindungi diri, tapi sebenarnya benteng itu justru kemudian memenjarakan hidupnya. Saudara, ketika seseorang membangun benteng seputar hidupnya, dia berpikir sedang melindungi dirinya dari kerentanan, dari perilaku jahat orang lain. Tapi sebenarnya dia sedang memenjarakan dirinya sendiri. Apa akibatnya? Hidupnya pasti gak maksimal. Kenapa? Karena dibatasi oleh benteng-benteng itu. Benteng kepahitan telah memisahkan orang lain dari kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang asing di tengah-tengah keramaian. Sebab walaupun kita mungkin punya anak buah, kita punya teman di kampung, kita punya teman pelayanan, kelihatannya kita kumpul begini, tapi sebenarnya kita terasing. Kita sendirian, karena selalu antisipatif. Aku mau dilukai nih. Dan aneh saudara, yang melukai satu orang, tapi tiba-tiba kita bisa negatif kepada semua orang. Kita jaga. Awalnya kita disakiti oleh suami atau oleh istri, tapi aneh. Tiba-tiba ketika kita disakiti oleh suami, kita kemudian bertahan terhadap semua laki-laki di dunia. Bahkan berapa banyak wanita-wanita yang dulu waktu masa lajangnya disakiti oleh 1-2 pria. Bahkan ketika menikah pun antisipasinya kuat terhadap suaminya. Curiga terhadap suaminya. Karena dia merasa bahwa laki-laki itu jahat. Hubungannya jadi gak sehat. Mentalnya sakit. Jiwanya sakit. Kenapa? Karena kita itu makhluk sosial. Kita itu bisa betul-betul semangat kalau kita punya relasi yang sehat dengan semua orang. Nah, ketika kita punya benteng kepahitan itu telah memisahkan kita dari orang lain. Walaupun mungkin kita berinteraksi begini. Penuh kecurigaan, negatif terhadap orang lain, bahkan bisa negatif terhadap Tuhan. Akibatnya kita terasing di tengah-tengah keramaian. Karena kita makhluk sosial, terus terasing, jiwa kita sakit. Hidup kita kacau, kita terpenjara oleh kepahitan kita sendiri. Enggak cuma mental kita yang sakit, fisik kita bisa sakit. Kalau Anda dan saya merenungkan siang dan malam tentang orang yang melukai kita, susah makan, susah tidur, migrain, cekot-cekot, ujungnya kanker. Ada beberapa orang yang kena penyakit tulang rasanya pegel-pegel semua. Ketika diperiksa nggak apa-apa, tapi rasanya kaku semua jari-jari. Kenapa? Karena ada kemarahan yang terpendam di dalamnya. Benteng kepahitan itu membuat kita juga tidak dapat melihat visi yang besar. Karena mata kita ditutupi oleh benteng. Di kepala kita isinya cuma apa? Balas dendam, mau menunjukkan bahwa saya lebih hebat dari dia, mau nunjukin bahwa saya harus lebih luar biasa dari dia. Bagaimana dia juga mengalami rasa sakit seperti yang saya alami. Dan benteng kepahitan itu telah menghalangi mimpi-mimpi kita untuk terwujud. Kenapa? Karena bawaannya curiga melulu dengan orang lain. Bukankah keberhasilan kita selalu melibatkan orang lain? Kita nggak bisa sukses sendirian, kita nggak bisa berhasil sendirian. Kita bisa mencapai mimpi kita karena ada orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita curiga terus, seorang wanita karena punya hubungan yang keliru waktu masa pacaran, kepahitan sama laki-laki, berpikir nanti kalau menikah bahagia. Tapi setelah menikah, suaminya dicurigai terus. Bahkan mulai berkata, dia nggak boleh mendominasi dalam rumah ini.
Walaupun dia disebut kepala rumah tangga, aku nggak mau tunduk sama dia. Bahaya, nanti aku dilukai lagi. Ini namanya benteng pertahanan diri. Dan rumah tangganya tidak pernah bahagia. Belum lagi nanti di dunia kerja dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, kita nggak bisa pendam kepahitan. Karena itu akan merusak hidup kita. Benteng itu akan mengikat kita, menjerat kita. Yang alih-alih kita berpikir kita sedang melindungi diri dari orang lain. Sebenarnya benteng-benteng kepahitan itu justru sedang memenjarakan hidup kita. Sehingga kita nggak bisa bertumbuh dengan maksimal. Lalu apa akibatnya? Yang kedua, benteng kepahitan juga menghalangi berkat Tuhan turun atas kita. Kalau kita seperti benteng, seperti kota yang berkubu, kita nggak cuma menghalangi orang masuk dalam hidup kita, tapi kita juga menghalangi Tuhan masuk dalam hidup kita. Berkat-berkat Tuhan terhalang oleh benteng-benteng kepahitan kita. Orang Samaria kehilangan berkat Tuhan karena kepahitan mereka terhadap orang-orang Yahudi. Walaupun sebenarnya mereka nggak ada masalah dengan Yesus, tetapi karena mereka bermasalah dengan orang Yahudi, mereka akhirnya menolak Yesus. Banyak orang Kristen berkata, saya nggak ada masalah dengan Tuhan, saya mengasihi Tuhan, tapi saya benci istri saya benci anak-anak saya benci orang yang telah mengkhianati saya. Dan tanpa sadar kebencian kita kepada orang-orang itu telah memupuk juga kebencian kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yesus berkata, jikalau kamu ingin berdoa dan kamu ingat kamu masih musuhan, tinggalkan persembahanmu. Pergi dulu berdamai dengan orang itu, baru kamu datang lagi sembahyang. Orang yang dipenuhi dengan benteng-benteng kepahitan, rasanya doanya nggak sampai ke sorga. Kadang-kadang cuma ke langit-langit. Kenapa? Karena hanya dikuasai oleh kemarahan. Dia sulit menikmati berkat-berkat Tuhan. Dia sulit untuk menikmati kemurahan Tuhan. Bahkan dia sulit mengalami kuasa Tuhan. Kenapa? Doa-doanya terhalang. Bukankah Yesus mengajarkan doa kepada kita? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita gagal mengampuni orang lain, kita mengizinkan kepahitan itu terpendam dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kita juga sulit mengalami pengampunan dari Tuhan. Bukan karena Tuhan gak mau mengampuni kita, karena kita menolak pengampunan dari Tuhan. Dan hidup kita jadi kacau. Kasih dan kuasa Tuhan terhalang bagi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 10 dan 11 firman Tuhan berkata demikian. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Orang yang penuh kasih, dia hidup dalam terang, sehingga dia gak bisa menyesatkan orang lain, dan dia juga gak bisa tersesat. Dia bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat. Dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dia tahu arah hidup. Kenapa? Karena terang. Karena ruangan ini terang, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa jalan gak nabrak-nabrak. Tapi kalau tempat ini gelap, kita butuh perjuangan untuk bisa jalan. Kadang-kadang nabrak. Itu sebabnya ayat 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Perhatikan saudara, orang yang membenci tidak cuma berada dalam kegelapan, tetapi hidup dalam kegelapan. Apa maksudnya? Dia menolak terang. Orang kalau kepahitan, dengar khotbah sebagus apapun, mesti ngomong gini, itu kan teori. Itu kan omongannya Pak Pendeta itu. Gak bisa lah faktanya, wong dia yang menyakiti saya kok. Jadi dia memilih untuk hidup dalam kegelapan. Kalau sudah memilih hidup dalam kegelapan, firman Tuhan berkata, ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Hidup dalam kegelapan membuat kita tidak dapat membedakan lagi mana yang benar, mana yang salah. Wah, aku disalah yuk.
Jadi wajar kalau aku juga nyalain. Walaupun ketika kita berpikir begitu kita sudah salah, tapi kita nggak mau tahu. Dia nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah. Nggak bisa bedain mana yang baik, mana yang jahat. Tidak tahu arah hidupnya, tersesat. Sehingga tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Berita-berita di TV, di sosial media sudah membuktikan orang-orang yang dikuasai dengan kemarahan bisa tiba-tiba membunuh, baru nyesalnya kemudian melakukan kejahatan-kejahatan yang sepertinya begitu kejam dan gak rasional. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang dikuasai oleh sakit hati. Ada seorang gadis yang jujur, yang baik, lalu berkenalan dengan seorang pria. Rupa-rupanya pria ini kurang baik. Ketika dia ketemu dengan gadis yang jujur, yang baik, yang polos ini, kemudian dibujuk, dimanipulasi sehingga dilecehkan secara seksual, bahkan sampai akhirnya hamil. Ketika hamil, sang pria kemudian nolak untuk bertanggung jawab. Bahkan gak cuma itu, nipu uangnya juga, diporotin uangnya. Bahkan gak cuma itu, gadis itu difitnah, diomong kemana-mana bahwa ini adalah gadis yang jahat. Wanita ini kemudian menjadi merasa korban pelecehan seksual, korban penipuan, dikhianati. Dia mulai merencanakan perbuatan yang lebih jahat dari apa yang dilakukan pria itu. Hidupnya hanya berkutat bagaimana aku balas dendam. Hidupnya berkutat bagaimana supaya aku bisa membalaskan kemarahanku. Sampai akhirnya satu waktu tiba-tiba terang Tuhan datang dalam hidupnya. Tiba-tiba dia terkejut dan mulai sadar. Oh, aku ternyata bisa lebih jahat dari orang yang jahati aku. Bapak Ibu Saudara, kita mesti hati-hati. Begitu kita memendam benih kepahitan, cepat atau lambat itu akan merusak hidup kita. Satu waktu perusahaan besar di Amerika melakukan sebuah kejahatan tentang pembuangan limbah. Jadi sebenarnya dalam sebuah pabrik itu ada limbah-limbah yang harusnya didaur ulang. Tetapi karena itu biayanya tinggi dan mahal, perusahaan ini nakal. Dia punya lahan untuk properti. Jadi sebelum dibangun, dia masukin limbah-limbah itu ke tong-tong, ditutup rapat, lalu kemudian ditanam di bawah tanah. Daripada daur ulang, daripada proses pembersihan limbah itu mahal biayanya, mereka memilih masukin ke tong-tong, lalu ditanam di dalam tanah, terus kemudian dibikin perumahan. Aman, tidak ada yang tahu. Tapi 20 tahun berikutnya, tong-tong itu mulai keropos, mulai bocor. Dan limbah-limbah berbahaya itu mulai merusak tanah di seluruh perumahan itu. Dan tiba-tiba airnya mulai tercemar. Tiba-tiba tanamannya mulai gak baik. Bahkan terjadi kerusakan total di seluruh area perumahan itu. Ketika pemerintah menyelidiki, ternyata itu adalah perbuatan kejahatan 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara, demikian hidup kita. Kita coba memendam kepahitan di dalam diri kita. Sudah. Ketika Tuhan berkata lepaskan pengampunan, kasihi, buang. Mengampuni itu bukan untuk kepentingan orang lain. Mengampuni itu untuk kepentinganmu dan kita memilih untuk enggak, udah tak pendam. Mau sampai berapa lama Anda kuat? Karena satu waktu apa yang kita tabur, kepahitan yang kita tanam dalam hati kita, itu akan mengalami kebocoran dan merusak seluruh hidup kita. Itu bisa membuat kita depresi, itu bisa membuat kita punya gambar diri yang buruk. Walaupun kita bisa jadi orang yang sukses kelihatannya, tetapi kita terus digerogoti dari dalam. Ada ketidakstabilan dalam emosi kita. Belum lagi kalau kita melakukan destruktif, kita mulai jahati orang-orang di luar sana.
Orang yang jahat kepada kita satu, tapi kita menganggap orang-orang di luar sana harus bayar hutang yang telah dilakukan oleh orang itu. Kita kemudian menyakiti banyak orang. Sama seperti limbah yang mulai bocor dalam hidup kita. Seandainya limbah itu sudah diselesaikan 20 tahun yang lalu, hari ini mereka tidak perlu membayar harga yang mahal. Mereka harus bayar ganti rugi kepada seluruh orang-orang di perumahan itu dengan ongkos yang jauh lebih mahal. Mereka belum lagi kena penalti dari pemerintah. Mereka mengalami kerugian yang besar. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Ketika kita nggak bereskan sekarang, 20 tahun, 30 tahun ke depan, hidup kita rusak. Nggak cuma kita, tapi juga mencemari banyak orang. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Yesus sungguh-sungguh menginginkan para muridnya untuk tidak memendam kepahitan, kebencian. Yesus menegur dengan keras. Yesus menegur dengan keras dua muridnya yang ingin balas dendam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, satu-satunya merobohkan kebencian adalah mari memilih untuk mengasihi. Dan jembatan antara kebencian menuju kepada kasih adalah pengampunan. Mari runtuhkan benteng-benteng kepahitan Anda dan saya. Merobohkan benteng-benteng itu bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita. Bapak Ibu Saudara, apa itu mengampuni? Mengampuni itu bukanlah melupakan peristiwa buruk yang terjadi, melainkan keputusan untuk membersihkan ingatan-ingatan buruk yang menyakitkan dengan cara menerima dan mengalirkan kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, mengampuni bukan melupakan. Mau sampai kapanpun kita gak pernah lupa orang-orang yang menyakiti kita. Apalagi itu orang-orang terdekat kita, orang-orang yang sebelumnya kita percayai, orang yang sebelumnya kita andalkan. Itu mungkin suami kita, istri kita, orang tua kita, anak kita. Itu mungkin adalah rekan bisnis kita. Mengampuni itu bukan melupakan, karena sampai kapanpun Anda dan saya gak pernah lupa. Tetapi mengampuni adalah keputusan untuk apa? Membersihkan ingatan-ingatan buruk yang menyakitkan itu. Caranya piye Pak? Kalau gelas ini sudah terlalu kotor, izinkan kasih karunia Allah itu tercurah terus dalam hidup kita. Terus sampai yang kotor itu keluar. Tapi gak cuma itu, mari mulai lepaskan kasih karunia kepada orang-orang sekitar. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Bagaimana kita melepaskan pengampunan? Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat? Itu gak bisa dengan cara kita dan kekuatan kita. Kasih kita ada batasnya. Pengampunan kita ada batasnya. Pak, kalau 1 kali 2 kali aku masih bisa toleransi. Tapi kalau bolak-balik dengan cara yang sama, dia terus melukai saya. Stop. Ini waktunya saya bertindak. Tapi hari ini mari pandang salib Kristus. Kalau ada orang-orang yang menyakiti kita, bukankah kita jauh lebih berat dalam menyakiti Tuhan? Bahkan ketika kita berniat untuk membalas, bukankah kita sama berdosanya dengan orang yang jahati kita? Tapi di kayu salib itu, Allah bahkan jauh sebelum kita mengenal Yesus, Yesus sudah lebih dahulu mengampuni kita. Yesus lebih dahulu menanggung dosa kita. Yesus lebih dahulu berdamai dengan kita. Padahal kita yang memberontak kepada Allah, kita yang layak untuk dimurkai Allah. Tetapi firman Tuhan berkata, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Allah yang lebih dahulu menyapa kita dengan memberikan putranya yang tunggal. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Yesus dalam kitab Wahyu, di sana dijelaskan bagaimana dia begitu mulia. Bahkan orang-orang yang mendekat itu seperti mau mati rasanya. Dialah yang punya langit dan bumi.
Di dalam Wahyu pasal pertama, Wahyu pasal 5 dinyatakan betapa mulianya Yesus itu yang dinyatakan sebagai raja di atas segala raja, yang empunya langit dan bumi, yang memerintah selama-lamanya. Tapi yang punya segala-galanya itu mengosongkan dirinya, menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang paling hina. Terlahir di palungan, di tengah-tengah keluarga yang miskin, tinggal dalam komunitas sederhana, mengalami begitu banyak penolakan dan pengkhianatan, bahkan berujung pada kayu salib dan dipermalukan sedemikian rupa. Untuk apa, saudara? Untuk membuktikan satu hal, bahwa mengasihi itu sebuah keputusan. Yesus memutuskan untuk mengasihi saudara dan saya. Dan itu gak cuma ngomong dari sorga. Yesus datang menemani saudara dan saya, menanggung dosa dan kesalahan saya. Mari terima kasih karunia Allah. Berapa banyak orang yang menyakiti kita, tapi pikirkan baik-baik, berapa banyak kita telah menyakiti Tuhan. Sepanjang umur kita isinya cuma menyakiti hati Tuhan. Berapa banyak kita melanggar firman-Nya. Bahkan dalam satu hari berapa banyak pikiran-pikiran jahat kita, perbuatan-perbuatan kita sebenarnya telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan telah mengambil keputusan untuk menerima saudara dan saya tanpa syarat, untuk mengangkat kita menjadi anak-anak-Nya. Kasih yang besar itu Allah ingin, kalau kamu sudah mengalami kasih yang besar, maukah engkau mengasihi orang lain? Firman Tuhan berkata, haruslah kamu juga saling mengasihi. Mengampuni dan mengasihi itu bukan himbauan. Itu adalah perintah Tuhan. Karena dengan cara itulah Anda dan saya baru mengalami kasih karunia Tuhan. Kalau ada di antara kita hari-hari ini masih berpikir, Pak, terlalu sakit, terlalu lama dia menyakiti saya, terlalu sering dia mengkhianati saya, utangnya gak balik-balik, bahkan sekarang dia fitnah nama baik saya, dia sudah mencelakai keluarga saya, dia sudah merusak nama baik saya. Tapi pikirkan baik-baik, bahwa Anda tidak akan pernah bisa sembuh sekalipun Anda membalas. Kesembuhan ketika kita datang kepada Yesus. Mohon kasih karunia-Nya menyembuhkan kita. Dan mari melepaskan kasih kepada orang lain. Mari doakan musuh kita seperti yang Yesus katakan. Berdoalah untuk orang-orang yang menyakitimu. Sebenarnya mendoakan untuk orang-orang yang menyakiti kita, itu bukan hanya untuk kepentingan orang itu. Ketika kita berhasil mendoakan orang-orang yang jahati kita, sebenarnya kita sedang berhasil mengangkat limbah-limbah yang ada di dalam hati kita, sehingga tidak perlu merusak hidup kita 20 tahun ke depan. Kita sedang membersihkan hati kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, dengan kekuatan kita gak bakal bisa. Itu sebabnya kita perlu datang kepada Tuhan, sumber kasih karunia itu. Izinkan kasih karunia-Nya itu melimpah atas kita, sehingga kita bisa mengasihi dan mengampuni orang lain tanpa batas. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah
Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau ditanya apakah kita mengasihi Yesus, kita sepakat saya mengasihi Yesus. Saya nggak ada masalah dengan Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa. Saya percaya kepadanya. Saya percaya kepada kemurahannya. Saya mengasihinya. Tapi pertanyaannya, mengapa doa-doa kita sepertinya terhalang? Mengapa sepertinya kita nggak mengalami kasih Tuhan? Mengapa sepertinya kuasa Tuhan tidak nyata dalam hidup kita? Jangan-jangan mulai ada benteng-benteng yang kita bangun hari-hari ini. Jangan-jangan karena ada sampah-sampah yang kita simpan dalam hati kita. Tanpa sadar kekecewaan kita terhadap pasangan hidup kita setiap hari bertambah sedikit demi sedikit. Dan selama ini kita abaikan. Tapi hari ini Roh Kudus mulai mengingatkan hati kita. Ketika kita ingat peristiwa-peristiwa itu, kita sebenarnya mulai jengkel, mulai marah dengan kebiasaan suami kita mungkin, kebiasaan istri kita. Dan tanpa sadar kita mulai menghakimi pasangan kita. Mulai ada jarak antara satu dengan yang lain. Kita mulai mengeluh tentang anak-anak kita. Kita mulai pasang label atas anak-anak kita dengan hal-hal yang buruk. Dan tanpa sadar kita mulai membangun tembok pemisah antara kita dan anak-anak kita. Selama pelayanan mungkin kita jengkel dengan 1-2 orang. Dan tanpa sadar kita mulai membangun tembok itu. Kita mulai membangun jarak satu dengan yang lain. Sadarkah Bapak Ibu Saudara, manakala kita membangun tembok, kita tidak sedang melindungi kita. Kita sedang memenjarakan hidup kita. Hari ini mari runtuhkan tembok-tembok itu. Bila mana kita ingat peristiwa-peristiwa buruk yang menyakitkan atas 1-2 orang yang mungkin selama ini kita abaikan dan kita pendam rapat-rapat dalam hati kita. Mari datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau bebas dari sakit hati. Aku mau bebas dari rasa jengkel dan kepahitan. Mari datang kepada Tuhan. Mungkin selama ini kita abaikan karena kita merasa aku kuat menanggungnya. Mau sampai kapan limbah itu dalam hati kita? Jangan nunggu bocor dan rusak hidup kita. Hari ini saya memberi kesempatan datang kepada Bapa itu. Pandang salib Kristus. Yesus yang dikhianati. Yesus yang diperlakukan tidak adil. Yesus yang dipermalukan. Alih-alih membalas, Yesus memilih berkata, Bapa, ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan biarlah hari ini kita juga melakukan hal yang sama. Mari bersihkan seluruh ingatan-ingatan yang buruk, yang membuat hati kita marah, membuat hati kita tertekan. Datang kepada Yesus. Aku memilih untuk mengasihinya Tuhan. Aku memilih untuk mengampuninya. Aku memilih untuk mengampuninya Tuhan. Kami gak mau seperti orang Samaria yang kehilangan lawatan Tuhan. Kami mau Engkau melawat hati kami Tuhan. Biar hati kami bebas dari kemarahan. Hati kami bebas dari kebencian dan permusuhan. Terima kasih Tuhan. Bolehkah kita menaruh tangan kita di dada kita? Tuhan, sembuhkan hatiku Tuhan. Kami memutuskan untuk mengangkat seluruh limbah-limbah yang ada dalam hati kami. Kami bawa kepadamu Tuhan.
Ampuni kami kalau kami mulai marah, kami mulai jengkel, kami mulai benci dengan satu dua orang karena ketidaknyamanan hubungan kami. Ampuni kami Tuhan. Biar hari ini kasih-Mu mengalir dalam hati dan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Jamah hati kami. Biar kasih-Mu tuh limpah atas kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti segala kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menerangi hati kami, sehingga kami hidup dalam kasih dan pengampunan. Hati kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Biarlah kasih dan kuasa-Mu nyata kami alami setiap hari, karena hati kami terbuka bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami membawa persembahan, persepuluhan kami kepada Tuhan. Biar kami memberi karena kami mengasihi, menghormati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi Tuhan membalas berlipat kali ganda. Di akhir ibadah kami akan menerima berkat Tuhan. Kami pulang dengan sukacita, sebab kemurahan-Mu turun atas kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.